dan dibilang bukan nggak selera juga sih. Film horor Indo tuh bagus-bagus sebenarnya, cuman kadang-kadang tuh balik lagi di channel Detik Production. Kita mau melanjutin video yang sebelumnya. Terakhir tuh gua ngomong kalau nggak salah, kenapa gua lebih memilih film luar negeri daripada, terutama film horor ya, film horor luar negeri daripada film Indonesia. Jadi di sini tuh gua mau ngasih tahu perbedaannya apa aja, dari segi apa aja yang gua bisa sampai gua suka gitu. Jadi di sini terutama itu dari jalan ceritanya om, itu yang pertama ya. Kenapa dari jalan ceritanya? Jadi kalau menurut gue pribadi tuh film horor luar negeri itu kadang-kadang tuh ngambil kisahnya tuh kisah-kisah yang kisah nyata gitu. Kisah nyata. Jadi contoh kayak ini kita ambil dari film yang udah pernah gue tonton aja ya. Jadi Conjuring itu ada kisah nyatanya om. Jadi ada dua orang suami istri. Jadi jatuhnya kayak apa om kalau di sini ya? Kayak orang pinter ya jatuhnya ya. Ya selain dari si Conjuring sih ada Annabelle juga. Jadi kalau Annabelle itu kan kisah nyatanya diceritakannya tentang boneka yang ditutup kan. Boneka tertutup. Kalau yang tadi gue bilang di Conjuring itu dia berawal dari kayak pengalaman hantu sih. Oh paranormal Paranormal lah itu. Kita nyebutnya paranormal lah di tahun 1960-an ya. Ya itu kalau kalian tahu ya mungkin F.M. Warren itu ya. Jadi film Conjuring itu kan mengisahkan tentang mereka berdua, dua orang paranormal ini kan, suami istri. Sedangkan kalau film-film Indo tuh terutama di tahun 90-an sampai 2000-an tuh ini om apa namanya, ceritanya tuh bener-bener kayak nakutin gitu om. Kita ambil contoh deh ya, film Susana gitu om ya. Itu kan sebenarnya kan fiksi ya. Iya, kalau gue bilang sebenarnya fiksi nggak fiksi om. Terutama dia penampakannya ya. Ya, tapi nggak keseluruhan dari film Indo itu fiksi. Jadi ada beberapa kisah nyata juga. Tapi ya kita tahu lah ya Susana siapa ya om ya. The Queen of Horror Indonesia kan. Belum ada yang bisa gantiin dia gitu. Film dia juga udah banyak kan. Jadi salah satunya diperanin sama ini ya, Luna Maya. Oh itu yang film barunya ya. Film barunya Susana apa gitu lupa gue juga. Jadi yang meraninnya Luna Maya. Cuman lu sadar nggak sih om di film tersebut itu Luna Maya tuh mirip banget gitu om sama si Susananya. Ya kalau menurut gue sih dari segi make up ya. Iya bisa jadi sih karena makeup artisnya itu ya. Tapi emang ada kemiripan sih selain dari make up kan. Kalau gue bilang jadi kayak bentuk mukanya kayak apa? Kalau kita kan oval ya mukanya ya kan. Cuman dia kayak agak-agak tirus gitu kan kalau Luna Maya. Oh iya, jadi kayak kurus gitu ya. Nah itu sih, itu dari segi jalan ceritanya. Jadi perbedaan itu antara film Indo sama film luar itu, kalau dari segi jalan cerita, ya tadi film luar itu mengandalkan kisah-kisah nyata. Kisah nyata. Ya meskipun nggak 100% film horor luar negeri itu kisah nyata, cuman kebanyakan, apa ya, mayoritas ya om ya. Mayoritas itu, kalau menurut gue pribadi ya, mengambil dari segi kisah nyata. Sedangkan kalau film Indonesia mungkin lebih ke hantunya kali om. Film Indonesia yang nyata ya, tapi jalan ceritanya enggak gitu. Benar ya? Kalau hantunya emang benar-benar ada kisah nyata juga, cuman dari alur ceritanya. Jadi kayak fiksi, bisa dibilang tuh lebih kayak dibikin. Jadi yang bikin sangat menakutkan, terus sampai ini om, sampai kebayang-bayang gitu loh kalau film Indonesia tuh om. Iya. Karena kalau dibanding hantu luar negeri sama hantu Indonesia itu lebih serem hantu Indonesia sih menurut gua. Udah gitu kan bajunya minimalis om kalau Indonesia ya kan, kain putih ya kan. Sedangkan kalau di luar negeri tuh dari segi penampakan itu kita bisa tahu lah ya kan. Contoh deh di filmnya Conjuring 2 kan Palak gitu kan, sosok biarawati kita tahu lah yang ada sama pauta dengan agama Kristiani dan di gereja segala macam. Kalau terus juga Dracula ya kan, Dracula yang suka menghisap darah segar ya. Menghisap darah segar. Begitu kan. Hati-hati buat para pelawak, jangan sampai ketemu Dracula. Darah segar ya. Darah segar. Oke. Terus ya begitu kan Dracula di sana tuh penampilannya habis gitu gimana sih? Keren pakai jas, kan pakai dasi segala macam. Selain Dracula sama Falak nih, jadi beberapa film juga mengandalkan badut. Ya tahu lah ya badut-badut kayak pembunuh. Kita ambil contoh film It deh. Iya. Ya film It kan itu kan jadi sesosok badut yang bukan nakut-nakutin anak kecil kan. Ya sedangkan dari kita lihat juga si badutnya itu tuh creepy creepy banget. Psikopat juga ya. Psikopat. Nah itu juga kayak jadi film luar negeri itu mengandalkan sisi psikopat kebanyakan, entah itu dari pembunuhan atau misalkan apa gitu kan.
sedangkan kalau di Indonesia kita tahu lah ya penampakannya gitu kan ya celana, Kalau di, pocong. ya bedanya kalau di Indonesia itu ya kita tahu lah hantu-hantunya kayak ada pocong, ada mbak kunti, Iya. ada tuyul gitu. Jadi kayak monoton sih menurut gua. Jadi kayak itu aja. Nah, udah gitu juga kita balik lagi ke jalan cerita. Kalau di film luar negeri itu, kalau dari sudut pandang gue ya om ya, itu tuh satu film fokus satu penampakan om. Ya. Ngerti nggak? Jadi kayak misalkan ya kita balik lagi ke Conjuring, sorry ya guys, gue banyak banget Conjuring karena gue juga lagi suka sama Conjuring kan. Jadi kita ambil contoh Conjuring. Di Conjuring 2 tentunya Falak, itu kan hantunya Falak. Beda sepanjang jalan itu tuh dia fokusnya ke Falak aja om. Beda sama Indonesia. Kalau Indonesia jadi kayak campuran gitu, ada aja. Karena mungkin menurut gua tuh hantu di luar sana sama hantu di kita tuh lebih banyak di kita sih. Ya nggak tahu juga deh, namanya hantu kan om. Takut juga sih. Tapi takut juga ya kan. Meskipun hantu luar Dracula pakai jas gitu kan, kalau ketemu kan ngeri juga, apalagi pas nyengir ya kan. Kalau di luar kan Dracula, kalau di kita GGS ya. Kata-kata sange. Balik lagi kalau dari segi penampakan, kalau film Indonesia tuh kayak misalkan kita ambil contoh gitu, kita udah tahu nih fokusnya nih, misalkan menceritakan hantunya itu kuntilanak, Ya, nah terus di pertengahan film itu tiba-tiba muncullah susuk tuyul, susuk pocong. Jadi kayak nontonnya tuh kayak ini sebenarnya menceritakan kisah siapa sih gitu. ini kayak keluar dari ini ya, lu cerita ya. Iya, gua nggak tahu itu kuntilanak sama pocong itu suami istri apa gimana ya kan. Jadi mungkin si kuntilanak sama pocong ini suami istri. Tuyul anaknya. Yang punya anak si tuyul itu. Nah, mungkin gitu kali ya. Jadi menceritakan satu keluarga hantu. Belum itu juga sosoknya juga kalau Indonesia meskipun dari segi pakaian yang minimalis cuman berbahan putih udah gitu juga serem-serem om. Iya. Ya kan? Entah itu mukanya kebakar, hancur, terus matanya hilang gimana kan. Kalau film luar negeri kan kita tahu lah ya. Oh kan sosoknya utuh nih. Ada ya. Cuman mungkin emang make upnya aja nyerungin begitu juga make upnya kalau menurut gue film luar negeri itu apa ya nggak terlalu dibuat-buat gitu loh ya kan. Nah kalau film Indo ya gitu jadi memacu audiens tuh untuk kayak terngiang-ngiang gitu loh, bukan teringat-ingat apa ingat Ya. terus gitu loh. Ini ya kalau di kita orang kita tuh kayak habis nonton film horor sugestinya tuh sampai ke bawah-bawah gitu. Ya terbayang-bayang sampai lu lagi makan terbayang-bayang, lu lagi tidur terbayang-bayang, bahkan lu lagi ke toilet juga terbayang. Terus kalau dari segi adegan nih om, Kalau dari segi adegan, ya kalian sadar lah kalau rata-rata manusia tuh pada berani lah semuanya. Ya dan aja ada momen-momen yang mencurigakan kayak lagi gelap-gelapan misalnya, atau lagi ada suara tertentu gitu kan. Pemerannya tuh pasti berani buat nyamperin gitu ke itu di film mana nih om? di film luar. Film luar. Beda sama di film Indo. Di kita ya, kalau di kita itu kan hantu-hantu Indonesia itu tuh suka banget nyamperin pemerannya. Oh. Meskipun apa ya nuraninya mungkin ya, meskipun nuraninya takut, tapi tuh kayak terbesit di otaknya mereka tuh ngapain sih nyamperin gitu kan? Oh itu khusus untuk yang film luar yang ditonton sama film Indo ya? Iya, ngapain sih nyamperin gitu kan? Udah tau ada hantunya gitu kan? Ngapain samperin? Ya kalau nggak disamperin ya jadi plotnya nggak dapet sih. Nggak dapet, jadi kayak film drama. Nah, kalau di film-film horor buatan luar negeri itu kadang-kadang emang bikin kesel juga gitu kan. Keselnya tuh kayak gimana? Ya yang tadi yang lu bilang itu bikin kesannya tuh stigmanya orang kita tuh ya ngapain sih lu datangnya gitu udah tau ada hantunya gitu banget. Lu kayak nguji nyali apa gimana? Ya namanya film horor gitu kan. Iya, lu kalau nggak mau nyamperin ya habis filmnya om. Ya. Jadi kan habis opening filmnya, habis opening scene nggak berani nyamperin, kelar udah ending. Paling juga semenit 2 menit. Jadi nggak seru. Iya nggak seru. Ya itu sih mungkin stigma orang sini om ya. Karena kalau menurut gue juga kan orang Indonesia kan kental banget sama hal-hal mistis kayak gitu ya om ya. Karena apa ya bisa dibilang tuh udah seni dan budaya kita kan dari mana-mana itu banyak banget kan. Iya banyak banget orang mistis gitu kan. Jadi ya ketika nonton film luar negeri yang banyak adegan si tokohnya ini nyamperin si hantunya juga jadi kita kesel ya kan, ngapain nyamperin gitu kan, bego banget sih lu gitu. Ya lu ngapain sih nyamperin, resikonya besar loh ya. Iya benar. Nah kalau untuk dari teknik pengambilan gambar mas sebenarnya ya kita tahu lah ya om ya yang unggul tuh siapa gitu kan om. Kalau untuk pengambilan gambar sih ya menurut gue ini nggak terlalu menarik juga sih ya.
dari film Indo, meskipun diambil yang teknik seadanya ya. Jadi kayak ini juga tetap aja bisa menimbulkan efek-efek takut luar biasa sih. Iya. Hal ini terbukti dengan kayak film hantu era tahun 1980-an yang nyeremin gitu kan. Kalau sekarang kan apa ya, culun mungkin ya. Kalau dilihat sekarang ya. Tapi ya sosok hantu yang nyereminnya itu menurut gua tetap apa ya, pada kodratnya gitu ya. Itu ya hantu tapi tetap nyeremin gitu. Jadi ya mungkin hantu di tahun segitu tuh mungkin ya nyereminnya di daerah segitu ya Om ya. Iya. Ya kita tahu lah ya, mungkin di luar negeri kan juga udah pakai namanya efek CGI ya kan. Itu tapi kan nggak semuanya ya, memang nggak semuanya efek CGI gitu kan. Kan dari efeknya CGI komputernya itu juga menurut gua udah serem juga sih Om. Jadi benar hampir mirip lah. Hampir mirip gitu loh dari penampakannya itu ya. Nah kalau dari teknik pengambilan gambar, menurut gue pribadi udah hampir sih sama. Jadi gini, kita tahu lah ya, teknik pengambilan gambar tuh kayak semacam pengambilan shot angle-nya segala macam itu dari kedua film itu pun itu menurut gue udah oke sih. Ya kan? Kalau untuk dulu mungkin ya kita tahu lah ya, gitu kan. Kalau menurut pandangan lo nih dari teknik pengambilan angle mungkin itu gimana? Kalau di luar negeri penampakan atau dari pengambilan angle-nya dia kan udah modern kan. Udah pakai apa ya, formulanya tuh dia mayoritas pakai CGI. Nah kalau di kita kan kayak masih manual gitu kan, dari hantu sendiri, kodrat dari umumnya hantu gitu. Jadi perannya di situ. Kalau misalnya luar ya tadi bedanya pakai CGI. Nah ini kan kita udah nge-review lah sedikit perbedaan dari film luar negeri dan film Indonesia ya. Tadi yang pertama kan ada alur cerita. Alur cerita itu dimana kalau film luar itu mayoritas kisah nyata. Sedangkan di film Indonesia itu mayoritasnya fiksi. Mayoritas fiksi ya. Itu dalam cerita. Terus untuk yang penampakan, kalau misalnya di luar negeri itu ya kita tahu lah Palak, agak ada Rawati ya. Terus kalau misalnya di luar negeri itu kan ada Dracula ya. Dracula ya. Sesosok manusia ganteng pakai jubah gitu kan. Jelas gitu kan tujuannya buat nyari mangsa lah. Penghisap darah. Nah, kalau di kita di Indonesia kan ada GGS. Ganteng-ganteng sange nih. Kita nggak ngerti nih. Lu ngegigit leher apa jilat-jilat apa ya, aneh sih menurut gua nggak ngerti. Udah gitu kan GGS itu kan kalau di sini kan menceritakannya kan itu Dracula sekolah ya kan, pacaran. Padahal kita tahu yang namanya Dracula itu kan ya Keluarnya malam kan, ya kan, terus nggak bisa kena sinar matahari lah, ini bisa makanya aneh. Nah itu tadi dari segi penampakan, dari segi adegan yang tadi itu kalau di luar negeri kan jadi pemerannya yang nyamperin si hantunya. ya si ininya lah apa dia dengan catatan yang tadi sikon dengan suara-suara tertentu, efek lighting yang mungkin gelap terus dia nyamperin gitu kan, ada suara-suara yang mengganggu. Nah kalau di kita kan jadi hantunya yang nyamperin gitu. Jadi si pemerannya ini emang agak takut mungkin. Nah, tadi itu adegan. Nah kalau misalnya untuk teknik pengambilan gambar, kalau menurut kita ya, perbedaan di luar negeri sama di Indonesia. Kalau di luar negeri itu dia udah pakai efek-efek CGI. ya Nah, itu sih perbedaannya. Nah, kalau di kita itu ada beberapa yang pakai efek CGI, tapi nggak keseluruhan lah. Nah, kalau di kita tuh masih yang natural. ya. Walaupun ada beberapa film di Indonesia yang sudah memakai efek CGI. Nah, sekarang kita bahas tentang acting nih. Kalau menurutku gimana nih perbedaan acting film horor di luar negeri sama di film Indonesia? Menurut gua ya, kalau di luar negeri kan karena memang dari si aktornya itu udah profesional, kan sutradaranya kan ngambil pasti aktor-aktor yang memang ya aktor gitu loh, benar-benar aktor gitu kan. Sedangkan kalau di film Indonesia tuh kalau gua bilang ya umum. Tapi ini gua nggak bisa dari sudut pandang gua yang nggak semua ya, nggak semua film horor Indonesia ya. Jadi beberapa ada, kalau kalian tahu tuh sebenarnya si aktor ini tuh bukan aktor bener aktor Om. Jadi kayak dilihatnya tuh karena satu mungkin followersnya gede, jadi dia kan terkenal ya kan, terkenal segala macem, jadi ditarik sama si production filmnya itu untuk mungkin ya untuk strategi marketingnya dia tuh untuk kayak wah dia followersnya banyak, otomatis kan fansnya juga banyak, jadi ketika dia pakai itu si fans yang melihat oh idola gue main gitu kan, jadi pada datang. Nah ya jadi bisa kayak semacam strategi marketing untuk banyak yang nonton deh. Itu dari segi acting dan casting ya. Jadi ya kalau dari segi casting sih menurut gue ini pendapat gue ya, perbedaan casting zaman dulu sama zaman sekarang itu, kalau di zaman dulu itu casting ya bener-bener casting Om, lu disuruh sedih, lu disuruh senang, lu disuruh marah segala macem gitu kan. Sedangkan kalau di
sekarang ini tuh menurut gue pribadi sistem castingnya tuh udah berubah om. Berubahnya tuh jadi ya tadi balik lagi, jadi kayak diambilnya tuh sesuai dengan banyaknya followers di sosial medianya itu untuk menarik audiens dari si aktor tersebut. Oh, jadi kesimpulannya kalau di era dulu mungkin benar-benar audisi gitu. Jadi kayak benar-benar dicari perannya itu benar-benar yang mempunyai karakter si A misalnya. Ya betul. Beda di zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang melihatnya dari segi followers, terus dari ya exposure juga. Iya. Gitu kan. Iya betul. Jadi ya benar yang lu bilang sih dari segi market ini, jadi ya udahlah daripada kita buang-buang waktu buat casting gitu kan, ya udah kita tarik tadi yang followersnya banyak gitu, biar audiens tambahin juga. Ya jadi gimana ya om ya, kalau gue bilang sih sebenarnya lu kalau ini di dunia perfilman aja ya om, bahas casting gitu ya om. Ya saran gue sih ini kan kalau mau casting beneran aja gitu, jadi kayak bener-bener di casting untuk adegan marah, adegan senang. Ada yang tadi dulu bilang segi followers itu ada ini nggak sih kayak semacam ada castingnya juga nggak? Mungkin ada kalau gue bilang dari segi casting, meskipun dia ngambil dari yang jumlah followersnya gede ya, mungkin ada bagian casting, cuman nggak seketat dulu gitu. Oh gitu. Jadi karena ya tadi balik lagi dilihat dari si production house-nya itu followers dia gede, jadi otomatis audiensnya juga banyak. Nggak apa-apa, kita tarik aja supaya orang-orang terutama fans-fans dia, fans-fans si orang ini tuh jadi pada datang untuk nonton gitu om. Iya. Gitu. Nah, makanya kan kalau kita lihat zaman dulu kan itu benar-benar diasah kan castingnya kan. Jadi benar-benar Di audisi ya. benar-benar di audisi, jadi harus benar-benar menguasai karakter dari si film itu gitu loh. Nah, tadi kan kita udah bahas ya perbedaan antara luar negeri dan Indonesia. 5 lah ya, 5 perbedaan ya, kita bacain. Di samping itu ya, gua ada sih film rekomendasi tentang horor. Oh, jadi lu punya beberapa film rekomendasi nih? Ya, Filmnya apa aja sih om?